Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, NPM 1150026. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti dalam hubungan antar manusia. Kualitas hidup kita tergantung pada kemampuan kita berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menciptakan diri dan lingkungan sosial kita. Kemampuan kita berkomunikasi secara efektif adalah kompetensi interpersonal kita. Adapun komunikasi menurut para ahli yaitu: pertama, menurut Effendi 1995, komunikasi sendiri bisa diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung, lisan maupun tak langsung. Istilah communication berasal dari bahasa Latin communicatus yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Dengan demikian, komunikasi menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Khalayak, Kuflan, Jenis, Keiler 1953. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lainnya. Barson dan Steiner 1964. Karakteristik komunikasi adalah suatu proses, artinya komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai proses komunikasi tidak statis tapi dinamis, dalam arti akan mengalami perubahan secara terus-menerus. Komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Komunikasi bersifat simbolis, komunikasi bersifat transaksional, komunikasi menembus faktor waktu dan ruang. Kemudian komponen komunikasi. Komunikator, orang atau lembaga yang menyampaikan pesan. Pesan pernyataan yang didukung oleh lembaga yang mempunyai arti komunikasi. Orang yang menerima pesan, media, sarana, atau saluran yang mendukung proses penyampaian pesan. Komunikasi umpan balik. Efek, dampak, atau akibat yang ditimbulkan oleh pesan. Kemudian faktor-faktor penunjang komunikasi yang efektif. Komponen pesan. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa menarik perhatian komunikator. Pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga sama-sama mengerti. Pesan harus mampu membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Pesan harus menyarankan suatu jalan yang memperoleh kebutuhan tadi yang layak bagi situasi kelompok di mana komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Kemudian tujuan komunikasi memperoleh informasi, membangun konteks pengertian atau berhubungan dengan orang lain, membentuk identitas atau perilaku diri, memenuhi hasrat individu, grup, dan institusi lembaga, perubahan perilaku. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah perubahan perilaku, kesehatan masyarakat, dan selanjutnya perilaku masyarakat yang sehat tersebut akan berpengaruh kepada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Fungsi komunikasi. Komunikasi dengan diri sendiri, internal personal communication, berfungsi mengembangkan kreativitas, imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan, mengetahui keterbatasan diri sehingga tahu diri, tahu membawa diri dan menempatkan diri dalam masyarakat merupakan proses internal yang dapat memecahkan masalah. Fungsi komunikasi antara pribadi, meningkatkan hubungan manusia, human relation, menghindari dan mengatasi konflik antar pribadi, mengurangi ketidakpastian terhadap suatu berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Fungsi komunikasi massa atau publik, menumbuhkan semangat, kebersamaan, mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, mendidik, menghibur,
Memberi informasi yaitu kegiatan mengumpulkan, menyimpan data, fakta, dan pesan, opini, dan komentar sehingga orang mengetahui keadaan yang terjadi di luar dirinya. Jenis komunikasi. Komunikasi berdasarkan bentuk. Communication berdasarkan konteks. Komunikasi berdasarkan umpan balik. Komunikasi berdasarkan jumlah peserta komunikasi. Belajar komunikasi efektif. Berhentilah berusaha menjadi sempurna. Obrolan tidak harus berupa pembicaraan cerdas. Penaskal pokok pembicaraan Anda. Buatlah orang berbicara tentang diri mereka. Ajukanlah pertanyaan yang membangkitkan minat orang lain. Berbicara tentang diri sendiri bila Anda diundang atau diminta. Gunakanlah pembicaraan yang menyenangkan. Duduklah dengan tenang. Lawanlah godaan untuk mengusik dan menyindir. Terima kasih.